واغفر لنا الفاتحة بداية القبول وتم بكل وصول ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلا أرحم شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya apa? Wabilam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: وبلم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال التجارة وكترك محرم. Dan dalam ketentuan nazar, tentunya ketentuan-ketentuan itu di dalam praktek nazar harus menunjukkan satu perbuatan yang tertentu. Maka keluar bilam tata'ayyan. Artinya bahwa perbuatan yang akan dinazarkan harus perbuatan yang bukan fardu ain. Keluar tuh lam tata'ayyan ma ta'ayyan alaih, dengan perbuatan yang menjadi fardu ain. Contohnya kamaktubatin, seperti sholat wajib, menunaikan 1/40 dari harta tijarah dan meninggalkan yang diharamkan. Itu adalah perkara-perkara yang wajib yang tidak bisa dinazarkan. Dinazar hanya pada perkara-perkara yang sunnah. Yang wajib ain tidak. Ya. Kalau fardu kifayah masih bisa. Wa innama yan'aqidun nazru minal mukallafi. Nazar itu hanya bisa terjadi dari orang yang mukallaf. Jadi kalau orang yang mukallaf yang sudah dewasa, nazar bisa berlaku. Tapi kalau belum dewasa, maka belum berlaku. Bilafzin munjazin, dengan lafaz yang munjaz. Ya. Bi an yaltazima qurbatan min ghairi ta'liqin bi syai'in, dengan mengharuskan ibadah tanpa menggantungkan sesuatu. Jadi dalam nazar itu ada istilah nazar munjaz. Ya. Apa itu nazar munjaz? Yaitu nazar seseorang mewajibkan ibadah tanpa menggantungkan sesuatu. Biasanya orang nazar, kalau saya sembuh, saya nazar akan melakukan ini itu. Nazar. Tapi ini nazar munjaz atau munajjaz. Maka dia mewajibkan saja, saya nazar ingin puasa, ingin sholat, ingin macam-macam.
Wahaza nazru tabarrurin. Ini disebut dengan istilah nazar tabarrur. Apa tabarrur? Yaitu seseorang mengharuskan melakukan kebaikan-kebaikan tanpa syarat sesuatu. Itu namanya nazar tabarrur. Kalillahi alayya kaza. Contohnya seperti ya, karena Allah aku berkewajiban begini, yakni bin salatin au saumin au nusukin au sadaqatin au qiraatin au i'tikafin. Jadi ucapannya gitu. Lillahi alayya salatun, lillahi alayya saumun. Gitu. Aku mewajibkan diriku untuk sholat. Sunnah, sholat, puasa, sunnah, ibadah, sedekah, baca Quran, ataupun itikaf. Itu jadi. Dengan kata-kata lillahi alayya. Au alayya kaza. Atau dia mengatakan kaza. Aku berkewajiban melakukan ibadah ini, itu. Nah, itu ucapan nazar tabarrur. Wa illam yaqul lillahi, meskipun dia tidak menyebutkan kata-kata lillahi. Jadi alayya. Au nazartu kaza, atau dengan langsung ucapin kata-kata nazartu kaza. Gitu, ya. Wa illam yazkur ma'aha lillahi 'alal mu'tamadil ladzi sarrah bil bagawi wa ghairu min ittirabin tawil. Meskipun dia tidak menyebutkan kata-kata lillahi. Jadi kalau disebutkan nazar tuh, aku nazar sholat, aku nazar puasa, aku nazar sodako. Contoh seperti itu. Kalau dia ucapkan seperti itu, ya, tanpa menyebutkan lillahi, maka jadi. Jadi ucapan nazar bisa lillahi, alayya, atau alayya sholat, atau nazar tuh, aku nazar, begitu. Jadi alal mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan lainnya minit tirabin tawil, dari karena banyaknya perselisihan yang panjang. Jadi banyak ulama-ulama berselisih mengenai ucapan-ucapan nazar tersebut. Au bilabzin mu'allakin, atau lapasnya mu'allak digantungkan, tadi lapasnya munajjaz atau mu'allak. Nah, lapasnya ada yang mu'allak, ada yang munajjaz. Nah, kalau yang mu'allak digantungkan, kalau tadi munajjaz kontan. Ya, ini mu'allak digantungkan. Wa yusamma nazra mujazatin, dinamakan ini nazar mujazah. Ya, nazar mujazah. Apa itu nazar mujazah? Yaitu an yaltazima qurbatan fi muqabalati ma yuraghabu fi husulihi min hudusi ni'matin aw indifa'i niqmatin. Nazar mujazah adalah seseorang mewajibkan ibadah fi muqabalati, karena datangnya sesuatu yang disukai, yang diharapkan, min hudusi ni'matin, datangnya satu nikmat atau tertolaknya siksaan, penderitaan. Jadi nazar mujazaz itu dia mewajibkan perbuatan ibadah ketika bertepatan dengan sesuatu yang ia harapkan. Apa yang ia harapkan? Apakah itu datang nikmat atau terhindar musibah? Ya. Kalau dia lagi naik mobil di pinggir jurang, atau dia lagi lewat jembatan gantung, itu ya, ya Allah mudah-mudahan saya selamat, ini selamat, ngomong begitu, itu ya. Udah goyang jembatan, dia nazar, ya Allah aku nazar, kalau aku selamat sampai ujung jembatan ini, maka aku akan ya sholat, itu ya, aku akan sholat 2 rakaat. Nah, udah. Ternyata sampai wajib nazar situ. Wajib lunaskan.
Itu namanya menolak mudarat atau datang nikmat. Seandainya saya dapat rezeki, maka saya akan sholat, saya akan puasa. Itu namanya nazar ya, mujazah. Ka in syafani Allahu aus salamani Allahu fa'alayya kaza. Seperti jika Allah sembuhkan aku, jika Allah selamatkan aku, maka aku akan berkewajiban begini begitu. Ya. Au alzamtu nafsi, au wajibun alayya kaza. Aku ajakan wajibkan diriku untuk melakukan perbuatan ini. Ya. Kalau kerjaan saya diterima, saya nazar akan bersedekah. Gitu. Kalau kerjaan saya diterima, saya nazar akan bersedekah. Ternyata kerjaannya nggak diterima. Ya udah, nggak harus sedekah. Tapi kalau diterima, wajib sedekah. Wa kharaja bilabzin niyati. Wa kharaja bilabzin an-niyatu fala yasihu bimujarradin niyati. Keluar kata-kata lafaz harus terucap. Kalau diniatkan maka tidak sah dengan semata-mata niat. Jadi kalau nazar nggak bisa dalam hati, harus diucapin. Harus diucapin. Kalau dalam hati nggak jadi, harus terucap. Kasair uqudi illa bil lafzi. Seperti akad-akad semua harus terucap. Akad nikah, akad jual beli itu harus terucap, nggak bisa dengan hati. Ya. Akad nikah pakai ucapan hati. Ya. Wali sama pengantin dalam hati ucapannya kagak jadi. Ya. Atau pakai WA, tuh ya nulis nggak jadi, harus diucap akad-akad tuh. Wakila yasihu biniyati wahdah. Ada yang mengatakan pendapat yang lemah sah kalau dengan niat saja. Ada pendapat menyatakan gitu. Nazar sah kalau dengan niat saja. Fayalzamu alaihi maltazamahu halan fi munajjazin wa 'inda wujudi sifatin fi mu'allaqin. Maka wajiblah atasnya melakukan sesuatu yang dia haruskan seketika pada saat pada nazar yang munajaz dan nazar yang ketika datangnya sifat yang digantungkan. Jadi kalau dia sudah keluar kata-kata nazar munajaz atau tabarur, itu saat dia berkata, saat itu juga dia berkewajiban. Kalau dia nazar ingin puasa, berarti besok malam dia sudah sahur. Saya nazar gitu. Pengen melakukan perbuatan puasa, saat itu juga. Atau adanya sifat yang digantungkan, ternyata dia menggantungkan sesuatu sudah dapat, wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Kalau saya hafal Quran, saya bisa hafal surah An-Naba. Kalau saat ini, malam ini saya hafalkan, bisa hafal, saya nazar dan sodako. Nah udah, dihafalin tuh, benar bisa, sodako wajib. Tuh, ya. Atau kalau saya bisa berhenti, atau kalau saya merokok, sehari merokok, tuh, ya, sampai 2 kali, tuh, ya, maka saya akan sedekah 100.000. Nah,
Dia ternyata ngerokoknya 2 kali kelupaan. Nah, wajib tuh sedekah. Ya, wajib sedekah. Di mahalan. Mahalan sedekahnya mah rokoknya. Rokok 2 batang nggak sampai 100.000. Ya. Wa zahiru kalamihim annahu yalzamul fawru bi adaihi aqiba wujudi mu'allaqi alaih. Maka zahir ucapannya wajib segera menunaikannya ketika ada yang digantungkan. Jadi kalau nazar mujazah yang disifati dengan melakukan sesuatu, kalau sudah ada wajib segera, jangan tunda-tunda. Besok aja, jangan. Saat itu didapat maka dia laksanakan. Bila sedekah keluarkan uangnya, bila puasa maka nanti besok malam, besok pagi sudah boleh puasa. Khilafan liqadiyati kalam Ibnu Abdissalam, berbeda pandangan bagi qadiyah kalam perkataan Ibnu Abdissalam. Kalau menurut Syekh Ibnu Abdissalam mengatakan tidak harus segera, boleh ditunda. Wala yushtaratu qabulul manzuri lahu fi qismai nazri wal qabdu bal yushtaratu adamu raddi. Tidak disyaratkan menerima yang dinazarkan tersebut pada 2 bagian nazar. Wal qabdu, dan tidak wajib memegangnya. Kalau nazar bersedekah, maka orang yang dituju bersedekahnya itu enggak wajib menerimanya, enggak wajib memegangnya, jadi enggak wajib. Bal yustaratu ada muraddi, justru enggak disyaratkan tidak nolak, yang penting jangan nolak. Yang penting jangan nolak. Jadi orang yang dinazarkan itu untuk diberi, maka dia tidak harus menerima ataupun memegangnya. Yang penting jangan menolak. Saya nazar akan kasih si fulan uang sebesar 200.000 kalau saya sembuh. Ceritanya dia diobatin. Ada orang obatin. Dia sakit gak sembuh-sembuh banget. Sampai dia ngomong. Iya, saya sebut bener nih. Iya. Udah, kalau ente bisa nyembuhin, kalau ente bisa ngobatin penyakit aneh sembuh dari ente, asbabnya aneh nazar. Itu ya. Aneh bakal kasih ente motor. Nah, bakal kasih motor. Batin. Lah bener sembuh. Ada tuh. Langsung. Nggak harus dia pegang. Nggak harus dia terima. Nggak harus. Yang penting dia jangan nolak. Boleh nolak. Oh jangan. Ya nggak boleh. Ini nazar. Wajib terima. Wa yasihun nazru bima fi zimmatil madini walau majhulan fayabra'u halan wa ilam yaqbal. Nazar itu sah dengan sesuatu yang ada di tanggungan orang yang hutang, yang dihutangi. Ya. Meskipun tidak diketahui, maka bebas seketika itu. Maka bebas seketika itu. Di nazar juga bisa tuh. Ya. Orang ngutang sama dia. Ya, orang ngutang sama dia. Cuman kalau dia penyakitnya sembuh. Kalau sembuh,
Gitu ya, saya nazar. Saya mau bebasin hutangnya. Nah, walaupun nggak diketahui orangnya, maka bebas seketika itu juga. Dia berasa nih, si fulan ngutang, si fulan ngutang. Ini kalau penyakit saya sembuh, saya bakal bebasin hutangnya. Udah, sembuh, bebas hutangnya. Hah? Ya kalau dia secara umum, udah bebas. Iya, Khilafanil Jalalil Bulqini. Berbeda pandangan Syekh Jalal Al-Bulqini. Walau nazara li ghairi ahadi aslaihi au furuhi min warasatihi bimalihi qabla maradi mauti biyaumin milkihi kullihi bin ghairi musyarikin. Ya. Malakahu kullahu min ghairi musyarikin li zawali mulki anhu. Walau nazara, kalau dia nazar bukan kepada salah satu dari kedua ibu bapaknya atau anak-anaknya, min warasatihi, dari dari ahli warisnya, bimalihi, dengan hartanya, qabla maradi mautihi biyaumin, sebelum sakit kematiannya 1 hari. Jadi dia nazar bukan kepada ibu bapaknya atau anaknya, tapi dari kalangan ahli waris. Ahli waris itu kan adik, kakak, itu kan ahli waris. Ya. Nah, ponakan itu ahli waris. Ya. Ibu bapak, anak. Nah. Tapi boleh dia nazarkan, asalkan jangan nazar kepada ibu bapaknya atau anaknya. Tapi dari kalangan ahli warisnya, boleh. Ya. Sebelum sakit dari kematiannya sehari, dia sudah nazar. Malakahu kullahu min ghairi musyarik, ia dapat memiliki semuanya. Ahli warisnya dapat milikin semuanya. Ya. Ternyata ya, dia ngomong begitu. Itu ahli warisnya dapat memilikinya. Di nazar. Di zawali mulkihi anu, karena setelah hilang kepemilikannya. Wala yajuzu lil asli ar-ruju'u fi. Maka yang asal ibu bapaknya tidak boleh menariknya, nggak boleh. Ya. Wayan aqidu mu'allaqan fi nahwi iza maritu fa huwa nazrun qabla maradi biyaumin. Dan bisa jadi digantungkan seumpama bila mana aku sakit, maka dia nazar sebelum sakitku sehari. Ya. Jadi nazar itu bisa jadi digantungkan. Iza maritu, apabila aku sakit, ya, bahwa nazrun, maka dia bernazar baginya. Bila mana aku sakit, maka bahwa nazrun lahu, maka itu nazar untuknya. Jadi, kalau aku sakit, maka barang ini, aku nazar barang ini untuknya. Jadi itu.
barang ini untuknya. Walau tasarrufu qabla husuli mu'allaqi alaih. Maka dia boleh menggunakannya sebelum hasil yang digantungkan itu. Jadi ketika sebelum kejadian dia boleh gunakan sebelum kejadian. Apakah ya, wa yalghu qauluhu mata hasala liyal amrul fulani aji'u laka bikaza malam yaqtarin bihi labzu iltizamin au nazrin. Dan sia-sia perkataan kapan-kapan urusan si fulan itu telah dapat maka aku akan datang kepadamu. Begini, malam yaktarin bihi labzu iltizamin, selagi ia tidak menyertakan kata-kata keharusan atau nazar. Itu sia-sia. Ya. Kalau urusan si fulan itu telah kudapatkan, aku akan datang kepadamu. Ya. Kalau urusan si fulan itu telah dia kudapatkan, artinya kalau aku mendapatkan urusan si fulan, aku akan datang kepadamu untuk silaturahim. Itu enggak jadi. Ya, sia-sia. Kenapa? Karena tidak menyebutkan kata-kata nazar atau tidak menyebutkan kata-kata keharusan. Kecuali kalau dia ngomong nazar baru atau keharusan lillahi alayya. Ya, jadi itu mengenai bagian dari macam-macam nazar tersebut. Jadi ada nazar tabarruk, ada nazar mujazah. Nazar tabarruk adalah nazar yang kontan akan melakukan perbuatan ibadah tanpa syarat. Kalau nazar mujazah, nazar yang dilakukan dengan syarat. Bila syarat itu sudah didapat, dipenuhi, maka wajiblah ia menunaikan nazar tersebut. Jadi pada intinya seperti itu ya pembahasan kita. Nah, qala wa aftaja'un fi man arada an yutabayya'a wallahu a'lam bissawab. Bacaannya hmm? Qultu ya Rasulullah zidni. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahkan lagi. Abu Zar minta wasiat sama Nabi. Di antara macam-macam wasiat itu minta ditambahkan lagi. Apa? Ulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu terasa pahit, kata Nabi. Dalam mengucapkan, menyampaikan kata-kata, kita jangan segan-segan dan jangan malu-malu. Katakan yang sesungguhnya.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Jadi qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya meskipun itu terasa pahit. Penyampaian yang benar adalah satu nilai yang mempunyai posisi mulia. Ya, penyampaian yang benar adalah satu perbuatan yang memiliki kedudukan yang mulia. Walau kana murran, meskipun itu dirasa pahit, takut, nggak enak, tapi sampaikan. Ya, sama orang tua, mertua, siapapun, dia majikan, ya orang kuat, orang hebat. Kalau dia salah, katakan, sampaikan itu salah. Meskipun itu terasa nggak enak, sampaikan. Meskipun kepada guru, kalau dia salah katakan. Cuman ada etika penyampaian kepada orang tua, kepada siapa itu ada etika, ada caranya. Qultu ya Rasulullah, zidni, kata Abu Dzar,
Tambahkan lagi ya Rasul nasihatnya, wasiatnya. Apa kata Rasul? Qala liyaruddaka 'anin nasi ma ta'lamuhu min nafsika. Hendaklah ya engkau tinggalkan orang tuh ya. Ma ta'lamuhu min nafsika. Sesuatu yang kamu ketahui dari dirimu punya kekurangan. Kita jangan mencela orang lain, padahal kita sendiri tahu kita ini banyak kekurangannya. Jangan suka ngeremehin orang. Ya. Kita tahu bahwa kita ini memang punya kekurangan. Berapa banyak orang meremehkan orang lain, si dia sendiri nggak tahu bahwasanya kau juga punya kekurangan. Nah, itu kata pesan itu tuh. Jangan kau mencela orang yang kamu sendiri juga punya kekurangan. Wala tajidu alaihim fi matati. Dan kamu malah sebenarnya nggak mendapatkan kekurangan pada orang lain. Tuh, padahal orang lain nggak ada, cuman kamu cela-cela. Tuh ya. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nasi ma tajahaluhu. Sudah cukuplah bagimu itu aib di mana kau tahu dari seseorang yang kamu sendiri nggak tahu. Tuh, itu sudah menjadi aib. Kita nggak tahu kekurangan orang, kita cela, kita ini baru cuma dapat omongan dari orang-orang, kita cela-cela. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah punya aib, sudah punya kekurangan. Itu pesan Nabi. Jadi kata Nabi yang terakhir pada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan sekali-kali engkau mencela orang, merendahkan orang lain. Padahal kau sendiri nggak tahu dirimu itu punya kekurangan. Tuh. Kalau kau melakukan itu, cukup dah. Dengan kau sendiri tidak tahu banyak kekurangan, itu sudah menjadi kekurangan bagimu. Tuh. Jadi jangan gampang merendahkan orang, mencela orang, ya, meremehkan orang. Gitu ya. Padahal kita sendiri juga masih banyak kekurangan-kekurangan. Oh, si Fulan begini, oh gara-gara si Fulan begitu. Emang kalau kita ngukur diri kita, gimana? Apa yang bisa kita miliki? Kemampuan apa? Kadang orang hanya banyak berkata, pandai berkata, tapi tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan. Tsumma daraba biyadi ala sadri, lalu Rasul pun memukul dadahku. Faqala la aqlaka tadbiri wala wara'akal kafi wala hasabaka husnul khuluqi. Kata Nabi, enggak ada akal yang baik seperti mengatur, dan enggak ada wara' yang baik seperti mencegah, dan enggak ada ya, sesuatu yang berharga seperti akhlak yang baik. Jadi kalau mau dapatin orang yang berakal, belajarlah mengatur diri sendiri. Kalau mau jadi orang yang warok, belajarlah untuk mencegah. Kalau menjadi sesuatu yang bernilai, berharga, bernasab, maka jadilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu sudah kau dapati. Zakarahul Munziri fi kitab Targhib wa Tarhib. Al-Imam Al-Munziri menyebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib. Wa qala rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Dikatakan ini hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Wal lafzu lahu wal Hakim, dan lafaznya baginya dan bagi Hakim. Wa zakara Al-Munziri al-hadis al-ladzi qablahu fi kitab al-mazkur aidan rahmatullah wa jazahu an muslimina khairan. Dan disebutkan ini dalam kitab yang tersebut. Semoga Allah membalasnya dari kalangan orang muslim akan kebaikan. Al-hadisus sabi, hadis yang ketujuh. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla anhu qala. Dari Nabi yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala Tuhannya azza wa jalla hadis qudsi anhu qala. Hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Pesan Allah dalam hadis qudsinya,
Aku sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan dia di antaramu sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling menganiaya dan menzalimi. Jadi Allah sendiri berkata, aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Allah nggak akan menzalimi. Yang namanya zalim apa? Wat'u syai' fi ghairi mahali. Melakukan sesuatu yang bukan tempatnya. Allah nggak akan berbuat zalim. Walaupun pada Allah Ta'ala itu nggak ada kezaliman. Ya. Pada Allah nggak ada kezaliman. Tapi Allah sendiri tidak akan berbuat zalim. Ya. Menyiksa orang, ya, mengingkari janji, enggak. Tetap Allah akan menyiksa orang sesuai dengan perbuatannya. Membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Itu ya. Karena kalau orang membalas tidak sesuai dengan perbuatannya, itu namanya zalim. Walaupun pada hak Allah itu tidak disebut zalim. Kalau orang taat Allah mau siksa, itu tidak disebut zalim. Ya. Itu hak Allah. Akan tetapi Allah tidak akan mengingkari kata-katanya. Siapa yang berbuat pasti bakal dibalas. Baik, in ahsantum li anfusikum. Kau berbuat baik, maka kebaikan bagimu. Maka Allah tidak menginginkan kebalikan. Dan itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, kamu jangan saling menzalimi, jangan saling menganiaya. Ya, mengambil yang bukan haknya. Ini bukan hak kita, kita ambil, itu sudah zalim. Ya. Itu sudah menempati sesuatu bukan pada tempatnya. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku kamu semuanya sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, minta petunjuklah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Yang kedua pesan Allah, hei hambaku, kamu nih orang semuanya sesat. Kata Allah, kalian semua sesat, nggak tahu apa-apa. Memang begitulah manusia. Ya. An-nasu niyam, manusia kalau sudah hidup itu dalam keadaan tidur. Ya. Tidur, artinya dia tidak ngerti apa-apa. Nggak tahu yang benar, nggak tahu yang salah. Tuh. Kullukum dhalun, kalian sesat, nggak tahu. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Orang yang dapat melakukan perbuatan baik adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kita bisa rajin sholat, kita bisa rajin ngaji, sholatnya rutin, jamaahnya rutin, ngajinya rutin. Itu tandanya kita sudah dapat hidayah. Tapi kalau kita masih malas, ngaji malas, sholat jamaah malas, baca Quran malas, itu tandanya kita belum dapat hidayah. Maka kalau belum begitu, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi kalau kita dirasa masih malas, ya malas melakukan kebaikan, ketaatan, rasakanlah, renungkanlah bahwa kita belum dapat hidayah. Kalau belum dapat hidayah, jangan nunggu datang hidayah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan. Jadi minta sama Allah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni utikum. Hai hambaku, kalian semuanya lapar kecuali aku kasih makan. Maka minta makanlah kepadaku, aku yang akan kasih makan. Kita ini semua prinsipnya adalah lapar. Ya, kita ini lapar. Ya, coba aja kita bayangin. Sesuatu masuk ke dalam perut kita, kenyang itu ketika perut kita terisi oleh sesuatu. Kenyang. Ya. Semua kamu tuh lapar. Semua kamu tuh lapar. Kenyang itu datang ketika datangnya sesuatu yang masuk dari mulut kita. Tapi apa yang terjadi? Itu ya. Kita bisa makan. Kita bisa ngambil. Kita bisa ngunyah. Maka jadi kenyang. Semuanya itu adalah
bukan semata-mata dari kita. Kalau itu semata-mata dari kita, maka berapa banyak orang yang tidak bisa makan karena tenggorokannya sakit, karena inilah, karena itu macam-macam. Ya, makanya ada istilah orang di mana dia lagi jalan nemu ini burung, kenapa ya bolak-balik terus, nggak taunya itu burung di balik gunung mau sedang memberi makan orang yang sedang terikat tangannya. Terikat tangannya. Tuh ya, terikat tangannya. Itu menandakan bahwa ya, yang punya hak peran untuk memberikan makan Allah lah. Ya, kalau ukuran dirinya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Perantara burung itu memberi makan, dia bisa makan di situ. Tuh ya. Ada lagi, ketika di keramaian dia begitu mudah makan. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam goa. Di dalam goa yang sepi, dia nggak makan-makan. Dia yakin pasti Allah bakal kasih makan. Benar. Tahu-tahu ada tukang, ada orang masuk ke dalam goa. Nggak tahu tuh orang tahu-tahu masuk ke dalam goa. Ngelihat ini apa itu orang itu. Ya, nunduk aja. Nyompot aja. Dilihat orang, ya Allah, ini lemes banget ya orang belum makan. Mau dikasih makan, Pak, makan Pak. Tapi dia nggak mau makan, dia diem aja. Makan Pak, dia diem aja. Kok nggak mau makan ini, diem aja. Akhirnya dia pengen dengkek mulutnya. Diambil kayu, dia pengen buka, biar dimakan. Ketika dia buka, dia malah ketawa. Bener kan, Allah kasih jalan makan. Disitulah bahwa segala sesuatu apapun yang memberi makan kepada kita hingga menjadi kenyang, pada prinsipnya adalah Allah yang menjalankan. Bukan karena dari diri kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan atas memakan sesuatu, fastat imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan. Memang Allah nggak ngasih makan langsung, tapi melalui perantara orang lain. Jadi kalau kita menderita, susah ini, susah itu, minta, intinya minta. Doa. Ya. Kalau kita doa, minta sama Allah, Allah pasti bakal kasih kemudahan jalan. Tuh. Tsumma qala ya ibadi kullukum 'arin wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan dari Masjid Al-Marzuqiyah, yaitu pada malam Sabtu besok tanggal 14 September acara peringatan Maulid di Masjid Al-Marzuqiyah. Artinya malam Minggu besok tanggal 14 September. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwa'i rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.